Halo, selamat siang bagi siswa-siswi kami sekalian. Kita bertemu lagi di dalam lanjutan pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari topik yaitu tata nama hidrokarbon. Seperti biasanya, topik ini akan dibawakan oleh tim kimia Stigma yang terdiri dari Dr. Andus M. Lumbantoruan MPD dan saya sendiri Roy Fernando Nababan SPD. Untuk topik ini kita akan membahas 3 tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu tentang alkana dengan rumus CnH2n+2, kemudian alkena dengan rumus molekul CnH2n, dan yang terakhir nanti ada alkona dengan rumus molekul CnH2n dikurang 2, di mana N nantinya adalah jumlah atom C pada rumus hidrokarbon tersebut. Oke, kita mulai. Di mana penamaan hidrokarbon secara umum ditentukan berdasarkan jumlah atom C yang ada pada senyawa tersebut. Dengan aturan di mana kalau jumlah atom C nantinya itu dibaca dengan meta untuk 1, kalau jumlah atom C-nya 2 itu dibaca eta, demikian seterusnya. Kalau jumlah atom C-nya 10 itu dibaca dengan dek atau deka. Itu nanti ya. Lalu yang pertama ada alkana. Alkana adalah golongan senyawa hidrokarbon yang semua ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal dan membentuk rantai karbon terbuka. Untuk rumusnya kita ingatkan lagi, yaitu CnH2n+2, di mana nama atom, nama senyawanya nanti yaitu ditentukan berapa jumlah atom C-nya, tambahkan aja sama akhiran ana. Langsung ke contoh. Contohnya ketika N sama dengan 1, maka hanya nanti akan sama dengan 4. Kalau 1 tadi dibaca met, tinggal tambahkan akhiran ana menjadi metana. Begitu juga kalau N-nya sama dengan 2, maka hanya jadi 6, dibaca jadi etana. Demikian seterusnya. Nanti kalau C-nya 5, maka hanya jadi 12, dibaca jadi pentana. Oke, gitu seterusnya sampai nanti kalau C-nya 10 hanya jadi 22, dibaca dekana. Untuk sifat-sifat alkana itu ada 2. Yang pertama sifat fisika, di mana sifat fisikanya itu tidak larut dalam air, maka bisa kita pastikan senyawa alkana bersifat non-polar. Yang kedua, semakin besar MR-nya, maka titik leleh dan titik didihnya akan semakin tinggi. Yang ketiga, dalam jumlah atom C sama, semakin banyak jumlah cabang, maka semakin rendah nanti titik didihnya ya. Sedangkan wujudnya, untuk suku C1 hingga suku C4 itu berwujud gas. Untuk suku C5 sampai 17 itu berwujud cair. C18 dan seterusnya itu berwujud padat. Maksud suku C1 sampai C4 itu maksudnya kalau jumlah C-nya 1 sampai jumlah C-nya nanti 4 ya. Sedangkan sifat kimia, yang pertama, sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau pereduksi. Kemudian yang kedua, dapat bereaksi dengan oksigen melalui pembakaran. Yang kedua ada alkena. Alkena merupakan kelompok senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 dan ikatan antar atom karbonnya berbentuk rantai terbuka. Jadi penekanannya di alkena adalah rangkap 2 ya. Untuk rumus kita ingatkan kembali CnH2n dengan nama nanti jumlah atom C tambah akhiran ena. Jadi setiap alkena itu menggunakan akhiran ena. Kalau contohnya kita mulai dari N sama dengan 2, maka rumusnya menjadi C2H4, maka dibaca dengan etena, demikian
Dengan kalau C3 hanya jadi 6 dibaca propena. Nah, tadi ya. Jadi nanti kalau C-nya nanti 5 berarti ingat aja penta, maka dibuat namanya menjadi pentena. Oke, untuk sifat-sifat alkena, sifat fisika yang pertama itu tidak larut dalam air. Ada kesamaan dengan alkana tadi ya. Yang kedua, semakin besar Mf, titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin tinggi. Sedangkan wujudnya pada suhu kamar, 3 suku pertama alkena yaitu dimulai dari C2 hingga C4 itu berwujud gas. Alkena dengan jumlah atom C5 hingga C17 itu berwujud cair. Sedangkan alkena dengan jumlah atom lebih besar dari C17 itu nantinya akan berwujud padat. Sedangkan sifat kimia alkena yang pertama dapat bereaksi dengan oksigen. Yang kedua, lebih reaktif daripada alkana. Yang ketiga nanti dapat mengalami reaksi polimerisasi. Dan yang keempat dapat dioksidasi dengan KMnO4 menghasilkan senyawa glikol. Untuk sifat kimia nanti kita perdalam di dalam pokok bahasan reaksi-reaksi hidrokarbon ya. Kemudian yang ketiga adalah alkuna. Alkuna merupakan kelompok senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 dan ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai terbuka. Jadi penekanannya di rangkap 3 ya. Kalau ada rangkap 3 berarti alkuna. Maka seperti alkana dan alkena, penamaannya juga sama, di mana jumlah atom C ditambah dengan akhiran una. Rumusnya kita ingatkan, yaitu CnH2n dikurang 2. Untuk contoh, kita buat ketika N-nya sama dengan 2, ini ketika N sama dengan 2, maka hanya menjadi 2 dibaca etuna. Ketika C-nya sama dengan 3, maka hanya jadi 4 dibaca propuna. Dan ketika C-nya sama dengan 6, maka hanya akan sama dengan 10, itu dibaca butuna. Sifat-sifat alkuna, yang pertama sifat fisika. Alkuna rantai pendek berwujud gas, alkuna rantai panjang itu berwujud cair dan padat. Panjang pendeknya suatu rantai alkuna itu mirip dengan alkena ya. Yang kedua, kerapatannya kecil. Yang ketiga, tidak larut dalam air. Yang keempat, titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon sama. Sedangkan sifat kimia alkuna yaitu alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, lalu menjadi ikatan tunggal. Reaksi ini nantinya dinamakan dengan reaksi adisi. Nah, sedangkan penamaan cabang atau disebut dengan gugus alkil. Nah, kita buat dulu definisi alkil itu adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Ingat, kalau nanti alkana kekurangan satu atom hidrogen itu disebut dengan alkil atau cabang nantinya ya. Nah, dengan rumus tinggal dibuat gini, CnH2n tambah 1. Jadi namanya nanti berapa jumlah atom C tinggal tambahkan akhiran il. Makanya disebut dengan alkil. Oke ya. Contoh. Langsung aja Bapak tunjukkan semua. Ini dia ya. Kalau misalnya kalau N-nya sama dengan 1, berarti hanya jadi 3, dibaca jadi metil. Kalau C2H5 dibaca etil. C2H5 bisa juga diuraikan nanti berikut ya. Bisa diuraikan CH3, CH2. Nah, ada tangannya. Ini nanti akan nempel ke rantai utama. Kalau C3H7 itu disebut dengan propil, bisa diuraikan dengan CH3, CH2, CH2. Itu seterusnya. Nah, kalau C5H11 itu disebut bisa dibaca pentil atau amil, jadi sama aja ya. Nah, itu diuraikan menjadi CH3, CH2, CH2, CH2 dan seterusnya.
tata nama rantai alkana. Kita mulai dari nama alkana rantai lurus. Jadi prinsip penamaannya langsung aja nanti dibaca N tambah alkana, di mana N ini artinya normal. Jadi setiap rantai lurus untuk alkana dibaca dengan normal alkana gitu ya. Contoh, misalnya C5H12, berarti gambarnya kira-kira seperti ini. CH3, CH2, nah, ini nanti CH3. Lihat. Nah, nanti dibaca jadi normal pentana gini ya. Normal. Kenapa harus pakai normal? Karena rantainya lurus. Gimana kalau bercabang, Pak? Nah, maka untuk rantai yang bercabang itu harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan rantai induk atau disebut juga nantinya dengan rantai utama. Rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang nantinya diberi nama alkana sesuai dengan jumlah atom C. Jadi seberapa panjang rantai alkananya, maka namanya sesuaikan dengan jumlah atom C-nya. Yang kedua, jika terdapat lebih dari satu rantai karbon terpanjang, maka pilihlah rantai induk yang mempunyai cabang terbanyak. Jadi ada-ada saja nanti kasus di mana rantai terpanjangnya lebih dari satu. Maka kita harus pilih yang ini ya. Harus pilih rantai yang cabang terbanyak. Kita masuk ke contoh. Nah, yang berikut. Nah, kalau kita perhatikan rantai terpanjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kalau lurus. Kayaknya kalau kita belok sama juga 5 ya. Yang merah, yang biru ini lurus, yang merah ini bengkok, sama-sama 5. Nah, sesuai dengan aturan kedua tadi, kalau rantai terpanjangnya lebih dari satu macam, yang mana yang kita gunakan? Misal, kalau kita pakai yang biru, berarti yang menempel di rantai utamanya ini ada berapa? Yang pertama 1, 2, dan yang ini ya, ada 3. Kalau kita misalkan ambil yang garis merah, maka yang menempel ke garis merah itu ada berapa? 1, dan ini semua ya. Nah, ini semua berarti ada 2. Jadi paling banyak cabangnya yang mana? Kita pakai yang garis biru karena cabang terbanyak. Nah, maka rantai terpanjangnya kita buat yang lurus. Oke, untuk penamaan, nah, yaitu atom C pada rantai induk itu diberi dulu nomor. Nah, aturan penomorannya gini. Dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Misal, kalau kita buat seperti ini, rantai terpanjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 ya. Nah, kenapa harus lurus? Karena ini paling banyak cabangnya. Nah, kita lihat cabang. Kalau dari kanan, cabangnya ada di nomor 2 ya. Ini cabang, ini cabang. Kalau dari kiri, cabangnya ada di nomor 2 juga. Loh, kenapa nomornya nggak dari kiri? Sama-sama cabang di nomor 2 seandainya kan. Nah, perhatikan kalau dari kanan, cabangnya itu di nomor 2 ada 2 jenis. Ada 2 CH3. Nah, maka ini menjadi prioritas dibandingkan yang dari kiri hanya 1 CH3-nya gitu nanti ya. Maka penomoran yang dibenarkan adalah yaitu yang dari ini ya, yang dari kanan. Oke. Nah, untuk nama senyawa alkana itu harus mengikuti rumusan berikut, yaitu tentukan dulu nomor alkilnya. Nah, tadi udah kita buat nomor alkil ya, nomornya. Nah, kemudian tentukan apa alkilnya, lalu alkana. Alkana ini berapa yang paling panjang. Kalau alkil ini apa saja yang menempel di rantai utama. Kalau nomor alkil, maka yang menempel di rantai utama itu kena di nomor berapa, gitu ya. Kalau kita perhatikan ini yang menempel di nomor 2, berarti ada CH3, ada CH3. Ini kita baca apa tadinya? Metil ya, ini kita baca metil, ini kita baca metil. Ini juga kita baca metil, berarti ada di nomor 2 sebanyak 2, di nomor 4 sebanyak 3. Tapi bagaimana dengan yang ada di nomor 3 ini? Yang nempelnya ada CH2, CH3. Kalau kita gabung jadi apa? Jadi C2H5 ya. Berarti C2H5 itu kita baca dengan etil. Nah, akibatnya masuk ke aturan berikutnya.
Jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil sejenis, maka bisa digabung menggunakan awalan di kalau 2, tri kalau 3, tetra kalau 4, dan seterusnya. Jika terdapat gugus alkil yang berbeda, maka penulisan gugus alkil harus sesuai urutan abjad. Yang ini tadi, ini gugus alkilnya adalah metil, 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 maka digabung ya. Sedangkan gugus alkil yang ini adalah etil. Berarti ini kita urutkan mana duluan abjadnya etil dibandingkan metil, maka kita pastikan duluan adalah etil. Jadi mau tidak mau yang kita baca duluan adalah etil. Etilnya di nomor berapa? 3. Sedangkan metilnya di nomor berapa? Di nomor 2, di nomor 2, dan di nomor 4. Maka namanya kita peroleh tereng. Nah, terdapat 3 gugus metil. Ini tadi 1, 2, 3. Kemudian terdapat 1 gugus etil yang ini tadi ya. Oke, akhirnya namanya menjadi 3 etil. Ini tadi 3 etil, 2, 4 trimetil pentana. Artinya di nomor 3 ada etil, ini tadi. Di nomor 2, 2, 4 ada metil, 2, 4 ada metil. Karena 3 digabung aja jadi trimetil. Pentananya dari mana? Rantai terpanjangnya tadi. Rantai terpanjangnya ada 5. Berarti dibaca jadi pentana. Maka nama rantai karbon ini keseluruhan dibuat menjadi 3 etil, 2,4 trimetil pentana. Jadi dalam penulisan nama senyawa hidrokarbon nanti dibiasakan kalau angka dengan huruf itu pakai garis hubung ya. Angka dengan huruf pakai garis hubung, tapi kalau angka dengan angka itu nanti pakai koma. Oke, itu dia untuk penamaan alkana yang memiliki cabang. Yang kedua adalah tata nama alkena. Nah, alkena tadi ciri-cirinya apa? Ada rangkap. Maka kita mulai dari rantai lurus, langsung aja. Berapa? Tentukan dulu nomor rangkapnya, tambahkan dengan kata alkena. Berarti alkena ini nanti seberapa panjang dia rantai C-nya. Dengan ketentuan, nomor rantai harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap 2. Jadi rangkap 2-nya usahakan nomor paling kecil. Contoh, hanya berikut, rantai terpanjangnya ada berapa? Ini ya, terpanjangnya 1, 2, 3, 4. Maka nama alkenanya dibaca jadi butena kalau 4. Sedangkan untuk penomoran, dari kiri atau dari kanan? Lihat, rangkapnya lebih dekat kemana? Lebih dekat ke kiri. Maka penomoran harus dimulai dari kiri. Berarti 1, 2. Berarti alkenanya, nomor rangkapnya dibaca ke nomor paling kecilnya aja. Berarti dibaca jadi 1 butena. Kenapa nomor 1? Karena rangkapnya ini kena ke nomor 1 ya. Walaupun kena ke nomor 2, nomor terkecilnya yang dibacakan ya. Dari mana butenanya? Karena rantai terpanjangnya ada 4. Kemudian bagaimana kalau alkenanya memiliki cabang? Nah, yang pertama, sama halnya dengan alkena, kita harus memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang ada rangkap 2-nya. Yang kedua nanti, menentukan nomor. Nomor rantai harus dari ujung yang paling dekat dengan rangkap 2. Yang ketiga, berkaitan dengan gugus alkil pada alkena, sama aja aturannya dengan alkana ya. Jadi kalau ada alkil yang sama boleh digabung. Kalau alkil yang berbeda itu diurutkan sesuai abjad. Nama alkenanya dibaca nantinya nanti ya, jadi seperti ini urutannya. Nama alkena dibaca nomor alkil dulu, baru dibacakan alkilnya, baru masuk ke nomor rangkap ditambah dengan alkena. Oke, langsung Bapak buat contoh soalnya ya. Ini misalkan rantai alkena yang bercabang. Tentukan dulu rantai terpanjang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus belok ke bawah ya. Kenapa? Kalau lurus ke kiri, berarti panjangnya hanya 4. Jadi kita pakai yang paling panjang ada 5. Sekarang penomoran. Penomoran kita mulai dari bawah atau dari kanan? Sudah jelas dari kanan. Kenapa? Karena rangkapnya lebih dekat ke kanan. Gitu ya.
Sedangkan yang menempel ke rantai utama ini ada ini ya, ada nempel. Maka ini masih ingat gugusnya ini bernama metil. Segala sesuatu yang menempel di rantai utama disebut dengan alkil atau cabang. Berarti alkilnya karena mengandung satu atom C dibaca jadi metil ya. Maka ikuti aturannya dimulai dari nomor alkil. Alkilnya ini di nomor berapa? Di nomor 3, maka dibaca 3. Alkilnya ini namanya apa? Metil, maka tulis metil. Baru nomor rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 1. Nah, sedangkan rantai terpanjangnya ada 5. Kalau 5 tadi dibaca dengan pentena. Maka nama rantai ini adalah 3 metil 1 pentena. Lalu untuk alkuna, kalau alkuna sebenarnya tidak jauh beda dengan alkena. Jadi apa aturan yang ada di alkena, maka itu juga kita pakai di aturan alkuna. Hanya saja kalau sebelumnya pakai ena, kalau di alkuna harus menggunakan akhiran una. Kita masuk ke contoh, rantai terpanjangnya ada berapa? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalau lurus. Kalau kita belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita gunakan yang paling panjang ya. Ada 6. Sekarang nomor. Jadi rangkapnya ini harus kita usahakan nomor paling kecil atau paling dekat dengan ujungnya. Berarti kalau kita mulai dari kiri, rangkapnya kena di nomor berapa? Nomor 2 ya. Sedangkan kalau kita mulai dari bawah, rangkapnya nanti kena di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, berarti lebih kecil kalau dari kiri. Maka penomoran yang benar harus dari kiri. Berarti yang menempel di rantai utama masih ada ini ya. Apa ini? Berarti kita sebut dengan alkil. Nama alkilnya apa? Karena satu jumlah atom C-nya berarti dibaca metil. Maka metilnya di nomor 4. Berarti kita bacanya jadi 4 metil 2 heksuna. Ada metil di nomor 4 dan ada rangkap 3 di nomor 2 itu maksudnya ya. Oke. Untuk kegunaan alkana. Untuk kegunaan alkana nanti boleh dibaca-baca bukunya atau boleh nantinya ambil dari sumber lain ya. Yaitu kegunaan alkana pada umumnya adalah sebagai bahan bakar. Ada bahan baku industri, ada pelumas itu nanti ya. Kemudian kegunaan alkena ini nanti bisa ini dibaca-baca, yaitu bahan polimer atau juga ini etilen glikol itu untuk menurunkan titik di radiator, air radiator gitu ya. Itu dipakai sebagai pendingin pada mesin atau radiator kendaraan. Ini tadi yang kita sebut dengan polimer-polimer tadi ya, yang ada sifat-sifat di alkena. Ini kalau khusus polimer itu nanti bisa kita pelajari lebih dalam di kelas 12. Sedangkan kegunaan alkuna yaitu gas etuna lah paling dekat dengan kita. Gas etuna bisa digunakan sebagai bahan pematang buah. Bahan pematang buah masih ingat kita kenal dengan karbid. Jadi ketika karbid digunakan dalam pematangan buah, maka itu berarti kita menggunakan etuna. Jadi kalau ditanya rumus etuna masih ingat kan? Yaitu C2H2 et gitu ya. Berarti jumlah atom C-nya 2. Una berarti ingat rumus CnH2n kurang 2. Oke, Pak Rasa sampai di sini dulu pertemuan kita tentang yang namanya tata nama hidrokarbon. Pelajari dari sumber-sumber lain, boleh diputar-putar slide-nya, baru boleh dibaca-baca yang ada di PPT-nya. Bapak harap jangan mengeluh dengan pembelajaran yang seperti ini, tetapi Bapak rasa dan Bapak pesankan tetaplah berusaha mencari tahu ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Untuk tagihan yang sebelumnya segera dikerjakan karena akan ada tagihan yang berikutnya. Selamat siang, semoga kita sehat selalu, semoga kita dalam keadaan bersukacita, diberkati Tuhan. Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Selamat siang, shalom.